Nah, ini akan kami coba ya mengajukan ya terkait adanya dugaan pelanggaran tindak pidana ke depannya. Nah, ini coba kami masih mendalami terkait masalah tersebut. Salah satunya waktu kedatangan klien kami ya di bandara ya. Pada saat itu dari pihak sana ya, suami dari artis tersebut ya yang berinisial FVF ya. Nah, dia mendatangi klien kami secara dekat kan gitu, sambil memaki-maki klien kami ya di depan umum. Nah, ini kan kami sangat menyayangkan terkait adanya cara-cara yang seperti itu yang disampaikan ya kepada klien kami yang tidak pantaslah dilakukan di area yang memang itu steril ya, namanya di bandara ya, itu kan tempat steril ya, masjid itu tempat steril ibadah ya kan, gereja ataupun yang lainnya memang nggak diperbolehkan kan gitu untuk melakukan sesuatu yang membuat onar atau keributan kan gitu. Apalagi ya dari pihak sana mendatangkan beberapa media ya, yang kita juga sangat menyayangkan. Untuk apa kan gitu ya, teman-teman media mereka mendatangkan teman-teman media ke sana kan gitu ya. Nah, berarti kan ada sesuatu yang memang ada niat kan gitu ya untuk mempermalukan klien kami di situ. Nah, ini kita coba pertanyakan maksudnya apa kan gitu ya. Jangan sampai dengan adanya permasalahan ini jadi klien kami merasa tanda kutip ya mengalami suatu goncangan yang sangat drastis banget ya, baik itu secara psikis maupun secara fisiknya ya. Ini yang kami sangat sayangkan. Terkait untuk sanksi pidananya itu kemungkinan di bawah 5 tahun ya, atau di atas 5 tahun. Kemudian juga ada kerugian juga ya kan terkait masalah tersebut ya, mungkin sekitar 700 atau 1 M lah ya di situ ya. Nah, ini coba kita sampaikan ya terkait masalah kerugian tersebut itu. Berkaitan pencemaran tuh unsur di mananya ada pencemaran kan begitu. Kalaupun intimidasi ini kan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menakut-nakuti seseorang untuk melakukan sesuatu kan begitu, untuk berbuat sesuatu. Sedangkan menakut-nakuti ini dalam taraf yang bagaimana? Ini kan natural aja ketika seorang korban bertemu dengan tersangka gitu. Yang notabene yang perlu di-underline, tersangka ini datangnya bukan karena kooperatif ya. Karena dia tidak kooperatif sampai dijemput paksa oleh pihak Interpol, Divubinter Polri kan begitu. Untuk berkas kami sudah siap ya, dan kami akan segera memberikan nantinya ya kalau memang sudah bisa klien kami membuat laporan ya, supaya kenapa? Supaya di sini ada suatu titik terang lah ya gitu ya. Kalau rencananya kami secepatnya, cuman karena kita masih berkoordinasi sama Polda Metro Jaya juga ya kan terkait bisa untuk ya klien kami membuat laporan, makanya kami masih menunggu dari pihak Polda Metro Jaya terkait ya tadi ya klien kami untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya nantinya. Makanya ini nanti kami masih menunggu juga dari pihak Polda Metro Jaya terkait rilisnya bagaimana ya kan. Terus kalau memang ada penyampaian dari Polda Metro Jaya terkait rilisnya, makanya nanti kami segera mengambil upaya hukum yang lainnya ya, yang tidak terbatas terkait masalah ini. Karena kenapa? Klien kami memang merasa dirugikan terhadap ya, atau terkait pemberitaan-pemberitaan yang memang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dari Polda Metro Jaya sendiri. Nah, itu itu kami sayangkan. Wah, itu gimana ya? Yang pasti aku jadi kebawa emosional karena ya dari waktu 1,5 tahun ini aku udah berusaha banget untuk mengolah perasaan diri sendiri tuh untuk bisa keluar dari kayak bayang-bayang musibah gitu. Dan sekarang ketemu sosok yang membuat masalah ini terjadi di hidup keluarga aku tuh rasanya tuh aku kayak gimana ya, kayak ya aku meledak lah, pokoknya aku nggak pernah kayak gitu sama orang, tapi aku tuh rasanya kayak udah kesel banget, aku tuh langsung luapin, aku tuh langsung teriak gitu karena aku bener-bener oh Tuhan gitu, kayak kenapa tega banget gitu ngelakuin ini sama aku, padahal aku nggak pernah jahat sama dia. Saya emosi aja itu, maksudnya ya akhirnya saya ketemu sama seorang yang menyakiti istri saya saat istri saya hamil, lalu saat momentum dia melahirkan baby doll, di mana itu harusnya momentum kebahagiaannya terutama istri telah melahirkan sosok buah hati yang sehat ya kan,
tapi kena imbasnya ya sakit hatinya sih di situ ya. Wah, kalau saya dikasih izin untuk tinju sama dia sih, wuff. Kalau dia merasa benar, ayo adu fakta, adu data, ya, bukan dengan minta ke media, bukan malah intimidasi klien kami dengan bersurat ke Kapolri lah, ke Presiden lah, kemana lah, seolah-olah dia itu adalah korban yang dikatakan, yaitu berapa unit mobil? Yang waktu dibilang hampir sekitar 11 unit mobil. 11 unit mobil dan uang katanya teriak-teriak, kembalikan uang saya, itu uang anak saya, segala macam. Itu nggak masuk akal. Kami sudah di BAP klien kami, dan faktanya tidak ada itu. Tidak ada itu. Yang dia bilang sekian miliar, 11 mobil, nggak ada itu. Saya bisa pastikan tidak ada. Saya berani jamin, jangankan 100%, 1000%. Gitu loh. Jadi apa yang dibilang itu tidak ada sama sekali. Karena satu unit Alphard dengan kerugian 0. Jadi yang dibilang 10M, 11M, ini yang mana? Gitu loh, janganlah hal-hal yang tidak-tidak. Masyarakat kita Indonesia, netizen tuh diadu domba, benturan sana hujat menghujat, gibah aja dilarang, apalagi fitnah. Gibah loh, apalagi fitnah. Betul nggak? Ini saya tegas menyatakan, Christopher Stefanus siap akan mempertanggungjawabkan permasalahan dengan Jessica Iskandar. Dan dia sudah berjanji akan kooperatif, tidak akan melawan dan tidak akan lari atau hal-hal negatif yang memang akan melanggar hukum. Dari pihak keluarganya, kemarin kami sempat bertemu juga ya di Polda Metro Jaya. Mereka merasa sangat sedih terkait masalah ini. Apalagi dia tahu bahwa anaknya ini memang pekerja keras lah ya dianya ya. Nah, dengan adanya pemberitaan ini kan ini sangat sangat membuat klien kami merasa tidak nyaman kan gitu. Dengan adanya pemberitaan yang memang menyudutkan ya daripada pemberitaan yang memang tidak seharusnya disampaikan ke klien kami gitu loh. Nah, ini coba kami sayang karena kan di sini posisinya kan bukan karena masalah yang lain, ini masalah kerja, bisnis ya, usaha kan gitu. Nah, kenapa larinya jadi ke arah yang lain kan gitu. Nah, ini sangat disayangkan buat kami itu. Untuk kedepannya dari pihak keluarga memang meminta untuk kasusnya ini supaya cepat selesai ya. Supaya supaya nggak berlarut ya. Supaya Pak CSB-nya sendiri juga bisa memulai hidup baru ya dengan cara berusaha atau bekerja ya kan dengan tenang tanpa ada kalau dibilang ya dihantu-hantui atau ditakut-takuti atau diapain lah ya kepada yang lainnya gitu terhadap klien kami ini kan gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.